mau dibilang pokok, ya pokoknya harus ada. Iya, Di kalau warteg pokoknya harus ada tempe. Jadi orang tuh kebanyakan makan tempe itu tuh gampang ketipu, dibodoh-bodohin sama orang. Karena bahannya itu. Oh, Lewi, tempe. nah, Tempe. tempe tahu gue. Itu masih impor nggak sih? Kedelainya Hmm. mungkin sebagian masih. Dari Amerika ya. Nah itu gue nggak tahu dari Kalau mananya. nggak salah dari Amerika tuh. Padahal kalau dijual juga untungnya tipis loh tempe. Tapi karena demandnya tinggi, orang tetap bikin tempe. Orang Indonesia ya Orang kan. Indonesia. Kalau nggak ada tempe tuh nggak makan. Ya, makan sih. Maksudnya Kan demandnya tinggi. Gue tuh pengganti pengganti protein yang lain lah. Karena harganya murah. tahu Tahu, sama aja. tahu dia proteinnya lebih rendah. Karena prosesnya lebih banyak dia. Oh tempe itu setengah mateng ya. Ya, Masih ada kacang itu kacangnya kan. betul. Mengandung asam sulfat banyak. Asam sulfat ya. Asam folat. Asam folat bro. Asam sulfat. Asam sulfat masih itu. Hah? Samsul. Yang diledekin sama Masinton. Ya masih ntar. Iya sih Samsul. Gak tahu sih Samsulnya Samsul yang lain. Tapi sampai kapan ya kita tergantung sama kedelai dari luar? Padahal itu salah satu makanan mau dibilang pokok, ya pokoknya harus ada. Iya Di kalau warteg pokoknya harus ada tempe tuh. kalau di kalau di buku-buku pelajaran SD tuh ya Nah, dulu ya nah, kan ada tentang 4 sehat 5 nah, sempurna pasti tuh ada tempe tahu kan? pasti ada gambar tempenya coy. Iya. Nggak tahu yang buku sekarang gue nggak tahu deh jadi McD kali tapi Betul. ya masih lah. Walaupun ada tempe-tempe yang nggak bagus juga, Maksudnya karena bahan dasarnya bukan ini tempe impor. kacang kedelai. Jadi orang tuh kalau kebanyakan makan tempe itu tuh gampang ketipu, dibodoh-bodohin sama orang. Karena bahannya itu Karena kacangnya. eh, Kacang apaan? kacang kedelai. Ya. Masuk. Iya, itu Surti yang ngomong kemarin. Kacang kecel. Iya Makanya kita juga kan sih. terus ngimpor kan. Kita nggak bisa bikin produksi kacang kedelai masif. Karena takut dibohongin itu ya. Hah? Jadi gampang dibohongin. Iya, mungkin karena itu tuh megang kebijakan itu kebanyakan makan itu tempe yang tadi itu. Jadi nggak berani ambil resiko buat produksi kacang kedelai di Indonesia. Jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri kan. Tapi ya lagi-lagi sih. Maksud gua kurang luas apa sih Indonesia pertaniannya gitu. Atau mungkin memang semakin tahun semakin mengecil lahan pertanian. Sampai kedelai aja kita nggak bisa nanam sendiri dan memenuhi kebutuhan tempe dalam negeri. Anjir. Kalau lahan sih sebenarnya masih banyak ya. Dialih fungsikan le. Mungkin jadi sawit ya kan. Jadi lapangan golf, Tambang, lapangan golf. jadi perumahan elit, Iya, kebun apa ladang kacang kedelai. terus sawahnya diborongin oligarki. Oligarki lagi ya kan. Oli samping. Itulah tentang tempe sekilas saja. Semoga kalian gak makan tempe yang gampang membodohi kalian ya.